Perkara Rajapati ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih meninggalkan misteri. Pro dan kontra masih mewarnainya. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan misalnya, dia mencekal atas tuduhan yang ditujukan kepada kliennya. Danu adalah sosok yang membawa nasi goreng di saat malam sebelum terjadinya kasus kekerasan hingga membuat nyawa ibu dan anak di Subang melayang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Namun sebelum lanjut membahas, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Penyingkapan nasi goreng menjadi sangat penting untuk menyingkap siapa dalang dari kasus yang menewaskan ibu dan anak semukan nasi goreng di atas meja makan di TKP. Dan ini membuktikan bahwa ada orang yang datang ke rumah Amalia dan Tuti pada malam sebelum kejadian. Menurut kesaksian Danu itu tidak benar. Danu di saat malam sebelum kejadian tidak kemana-mana atau tidak membeli nasi goreng, bongkar Ahmad Taufan. Mengenai nasi goreng di TKP kasus Rajapati di Subang juga disikapi oleh kuasa hukum Yosef Subang, Rohman Hidayat. Ketika mendampingi Yosef Subang diperiksa di Polda Jabar pada Jumat tanggal 26 November tahun 2021 lalu, Rohman menegaskan bahwa kliennya dihujani 39 pertanyaan menyangkut kasus Rajapati yang menimpa ibu dan anak di Subang. Salah satunya tentang nasi goreng saat malam terjadinya pembantaian ibu dan anak di Subang. Diakui kliennya berkunjung ke rumah Tuti di TKP, tetapi sebelum terjadi pembantaian, Yosef sudah pamit karena akan bermalam di rumah istri mudanya, Mimin. Jadi, Pak Yosef tidak mengetahui hal itu, karena sebelum berangkat ke Bu Mimin tidak ada makanan apa-apa, ujar Rohman Hidayat. Kapolres Subang AKBP Sumarni meyakini, dari pertama kali jenazah ibu dan anak di Subang diketemukan, diduga yang mengeksekutor adalah orang dekat. Keyakinan itu dilandaskan pada bukti yang ditemukan polisi di tempat kejadian perkara, TKP, yang tergolong aneh atau janggal. Pertama, saat ditemukan, polisi menemukan ada beberapa hal yang ganjil pada jenazah korban Rajapati ibu dan anak di Subang, terutama pada jenazah Amalia alias Amel. Pertama kali ditemukan, jenazah Amalia alias Amel dalam keadaan bugil alias tanpa busana. Akan tetapi tidak ditemukan ada tanda-tanda atau bekas pemerkosaan. Ya, kondisinya pada saat di tempat kejadian perkara, TKP, itu memang tanpa busana, tapi dalam keadaan tertutup, ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RDA Caniago kepada wartawan, akhir Agustus tahun 2021 lalu. Hal yang sama ditegaskan Kapolres Subang AKBP Sumarni. Ia mengatakan, dari hasil otopsi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas kekerasan seksual atau pemerkosaan kepada korban Rajapati ibu dan anak di Subang. Kemudian kita juga melakukan pengecekan apakah terjadi persetubuhan atau tidak, selaput darah masih utuh, jadi tidak ada indikasi persetubuhan di sana, ucap AKBP Sumarni di Subang, sehari sesudah jenazah korban Rajapati ditemukan. Menurut Kapolres, hasil otopsi korban Rajapati ibu dan anak di Subang, Amalia atau Amel, meninggal antara pukul 4 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sedangkan Tuti dihabisi 5 jam sebelumnya, jadi yang lebih dulu meninggal yaitu ibunya, papar Kapolres Subang AKBP Sumarni. Kedua, ada uang 30 juta rupiah di dalam rumah di TKP saat terjadinya perkara yang menewaskan ibu dan anak di Subang. Saat ditemukan uangnya masih ada dan sempat dijadikan barang bukti oleh polisi, ucap kuasa hukum Yosef Subang, Rohman Hidayat. Kemudian kita juga melakukan pengecekan apakah terjadi persetubuhan atau tidak, selaput darah masih utuh, jadi tidak ada indikasi persetubuhan di sana, ucap AKBP Sumarni di Subang, sehari setelah jenazah korban Rajapati ibu dan anak di Subang ditemukan. Jadi yang lebih dulu meninggal yaitu ibunya, tutur Kapolres Subang AKBP Sumarni. Uang 30 juta rupiah itu, kata Rohman,
Berlandaskan penjelasan dari Yosef, adalah uang gaji guru di SMK swasta di Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang, di mana Amalia atau Amel menjadi bagian keuangan di dalam yayasan yang menaungi SMK itu. Itu uang gaji guru, sempat dijadikan barang bukti oleh polisi. Namun pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 sudah dikembalikan ke Pak Yosef, sudah ada tanda terimanya, singkat Rohman. Ketiga, Toyota Alphard, tempat menyimpan kedua jenazah korban Rajapati ibu dan anak di Subang tidak dibawa oleh pelaku. Atas dasar kejanggalan itu juga, Kapolres Subang AKBP Sumarni menyebut kematian korban Rajapati ibu dan anak di Subang bukanlah karena motif perampokan ataupun pencurian dengan kekerasan. Sekian informasi Subang kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.